Mic unmute. Halo. Halo. Ya, narasumber hari ini merupakan geng sendal alus alias alumni 98, lulusan kedokteran Trisakti ini malang melintang di perusahaan farmasi sebelum kembali ke rumah mengurus 4 putra-putrinya ya Mbak ya. Oh, Masya Allah, iya. Oke, apa kabar Mbak Ade? Silakan memperkenalkan diri sendiri aja ya, soalnya saya baca biografinya susah, lidah saya sampai kelipet-kelipet. Perusahaannya keren-keren soalnya. Alhamdulillah. Oke. Pokoknya hari ini kita ngobrolnya ala emak-emak aja ya. Iya. biar nggak bingung. Iya. Oke. Monggo Mbak, 30 menit ke depan waktu untuk Mbak Ade yang ngobrol sendiri dulu sih. Nanti baru kita open pertanyaan lah ya dari teman-teman yang mungkin baru pada nongol nih. Bagi teman-teman yang baru bergabung silakan absen. Nama mah udah jelas kelihatan. Lulusannya atau alumni berapa gitu. Monggo Mbak, 30 menit ke depan milik Mbak Ade, saya cukup mendengarkan saja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ucapan ya, jadi kita ngobrol secara ibu-ibu aja. Kemudian sesuai dengan judulnya ya, Rumpi Ibu-Ibu tentang COVID nih. Kemudian perkenalannya udah kayaknya cukup. Belum Mbak, belum lengkap. Sekarang jadi ibu rumah tangga dengan 4 orang anak, mulai dari kelas 3, 2, kemudian. Tas Mbak, tas sama kita Mbak, tas sama saya ya. Iya. Cilik-cilik sampai yang umur bulan ini 3 tahun yang paling kecil. Alhamdulillah. Okay. Terus, pengen nyapa Pak Guru. Semoga Pak Guru sama Bu Guru ada yang nonton. Masya Allah ininya, apa namanya? Jasanya, Masya Allah, semuanya yang udah di jasanya, pengabdiannya beliau gitu loh. Terima kasih Pak Guru, saya lupa nama-namanya, tapi Insya Allah ingat ininya, apa namanya, ingat muka-mukanya. Sama teman-teman semua, semoga dalam kondisi sehat walafiat, apalagi dalam kondisi wabah. Kemarin banyak yang kebanjiran, Mbak Aning juga ya kebanjiran juga. Alhamdulillah kalau di sini tidak, karena daerah Bogor malah yang ngirimin banjir ke Jakarta. Rajin ya, rajin itu ya, rajin kirim ya. Ini juga dalam kondisi hujan. Enggak panjang-panjang, kita mulai aja. Oke, monggo Mbak. Mulai slide-nya. Sesuai judulnya. Ya, sama beberapa kan vaksin sudah mulai ada ya. Sekarang kita mengenal vaksin. Vaksin itu apa, terus bagaimana, kemudian hoax-hoaxnya. Karena sedih aja gitu, hoaxnya malah banyak yang dipercaya sama masyarakat dibandingkan berita yang benernya. Oke, next slide. Nah, hoax itu apa sih? Hoax itu berita bohong. Kalau orang Slawi bilangnya apa? Mbak Aning, Gusbrul gitu ya. Jadi, apa ya? Lebih kenalnya hoax. Goroi gitu Goroi, ya. Nah, ini banyak hoax sekitar COVID itu banyak banget. Oke, kita mulai saja. Next slide. Next slide ya. Hoax sekitar COVID itu saya ambil dari WHO ya ininya, tapi saya temuin juga di kejadian sehari-hari. Contoh waktu itu pernah ketemu ada seseorang yang bikin jamu-jamuan, katanya ramuan anti COVID. Isinya apa? Isinya biji-bijian. Ada biji cabai, ada biji membuat COVID, atau tiba-tiba harga bawang putih
meningkatkan bawang putih diborong sama masyarakat. Katanya bisa menghilangkan COVID. Kemudian ini nggak benar. Kalau jamu-jamuan kayak jahe silahkan dikonsumsi, tapi tidak langsung dipercaya untuk menghilangkan COVID, tapi untuk meningkatkan daya tahan tubuh benar. Yang terpenting adalah tidur teratur, kemudian banyak olahraga, makan teratur, daya tahan tubuh bagus, itu yang akan insya Allah memberikan pertahanan terhadap COVID. Oke, lanjut next slide. Nah, ada lagi, kemudian tiba-tiba ada berita dexamethasone. Dexamethasone itu obat golongan kortikosteroid. Kita biasa memberikan obat-obat ini untuk obat-obat anti radang atau untuk mengobatin alergi biasanya. Nah, tiba-tiba obat ini juga sempat sedikit susah ditemukan di masyarakat umum. Tiba-tiba apotek kehabisan. Ternyata diborong, katanya bisa untuk mengobatin COVID. Bukan mengobatin secara letterless, tapi dipakai ketika kondisi-kondisi yang severe, kondisi yang udah parah, memang memberikan hasil. Ini dari WHO. Tapi kalau nggak pas dikasihkan, juga akan memberikan komplikasi dan efek samping yang nggak bagus juga gitu loh. Bukannya menyembuhkan, malah bikin efek samping gitu. Oke, next slide. Kita ngomong tentang hoax dulu. Nah, ini sering ditanya nih. Oh, kita harus minum vitamin D, vitamin C, atau zinc agar terhindar dari COVID. Kemudian vitamin D diminum secara teratur atau C secara teratur. Nggak apa-apa, itu untuk meningkatkan imunitas tubuh, tapi bukan untuk mengobati. Pertanyaan lain, sejenis obat yang baru ditemukan gitu, obat yang baru terkenal saat ini, entah madu, entah Coach Alhindi, silahkan dikonsumsi, tapi tidak dipercaya sebagai pengobatan hanya satu suplemen ini aja. Silahkan dipakai sebagai suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Silahkan. WHO juga memberikan guidance seperti ini. Next slide. Nah, kita sering kali ketemu pasien seperti ini. Jadi pasien dengan gejala COVID, gejalanya macam-macam. COVID ini kalau boleh dibilang gejalanya macam-macam, nggak melulu gejalanya batuk, kemudian sesak, sakit pernafasan, nggak selalu seperti itu. Kadang-kadang kita ketemu gejalanya meriang-meriang udah berapa hari, diare, kemudian ada bercak-bercak merah-merah di tubuh seperti campak. Kadang-kadang sakit nyeri sendi. Saat kita dibilang, Bapak, Ibu, ayo periksa, kita swab ya, atau kita periksa antigen dulu deh. Terus seringkali, oh nggak mau dok, saya sehat aja. Saya itu sudah bisa nahan nafas selama 10 detik, maaf, bukan 10 menit, 10 detik. Saya bukan COVID gitu kan, saya juga tidak batuk, saya nggak sesak nafas, saya nggak COVID gitu. Pokoknya gitu, yakin kalau dianya tidak COVID. Nah, kadang-kadang dokternya cuma bisa gemes aja, nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudah gitu kan. Sambil kita berdoa semoga pasiennya nggak jatuh ke kondisi yang lebih buruk. Kita harapkan karena dia abai dengan itu. Yang perlu diperhatikan adalah kita ketemu pasien dengan komorbid dan mereka abai. Itu nanti masuk ke rumah sakit, balik lagi ke rumah sakit itu bukan dalam kondisi lewat IGD lewat masuk ke ruang rawat lagi, tapi biasanya langsung masuk ICU. Nah, bulan-bulan kemarin itu kan ICU lagi penuh-penuhnya, rumah sakit lebih penuhnya. Itu sangat membebanin petugas-petugas kesehatan gitu. Lebih awal kita diagnosa, lebih awal pasien tahu dirinya COVID, lebih awal diobatin, insya Allah kesembuhannya lebih bagus dibanding telat. Oke, lanjut. Nah, kenapa sih
yang tadi dibilang, saya bilang bahaya ini kalau pasien tidak ngerasa sesak dan saya tidak COVID, nanti jatuh ke kondisi namanya happy hypoxia. Happy hypoxia itu adalah penurunan kadar oksigen pada seseorang. Jadi harusnya orang kadar oksigennya turun, seiring dong sesak nafas, timbul rasa nggak enak. Nah, kalau kayak kata anak-anak zaman sekarang, santai, orangnya santai. Walaupun kadar oksigennya turun, orangnya santai-santai, nggak sesak nafas. Kalau ditanya, pernah ketemu pasien dia saturasi turun sampai 91, pasiennya santai, tidak tidak ada seperti tidak ada gejala apa-apa. Kenapa terjadi? Seperti yang dijelaskan di gambar sebelahnya. Jadi ketika ada paru-paru kekurangan oksigen, dia akan mengirimkan sinyal ke otak lewat respiratory center yang ada di otak. Kemudian otak akan mengirimkan sinyal balik untuk otot-otot pernafasan bekerja lebih, kemudian mengirimkan sinyal lagi rasa tidak enak ke tubuh. Nah, itu tidak terjadi. Jadi level oksigen terus turun. Akhirnya biasanya pasien akan jatuh ke posisi akhirnya bukan dirawat di bangsal biasa, tapi butuh ventilator. Itu worst case-nya. Oke, lanjut. Nah, ini alatnya buat ngitung. Nah, kalau pada alat ini kelihatan tuh angkanya. Kalau angka 95 sampai 100 itu masih nggak apa-apa. Masih normal. Rata-rata orang normal itu 99 sampai 100. Kalau sudah turun di bawah 95, kalau punya saudara gitu ya, atau lagi bapak ibu-ibu yang udah sepuh, 95 ke bawah hati-hati. Karena ini sudah hipoksia ringan. Makin turun lagi, 91 itu harus benar-benar udah shock banget gitu. Sesaknya udah kelihatan gitu. Kita bisa melihat secara nyata. Tapi kalau ternyata orangnya tuh sampai santai saja, dia ngerasa saya baik-baik aja, saya bisa nahan nafas segala macam, tapi saturasi oksigennya itu terus turun. Nah, hati-hati. Jatuh dalam kondisi happy hypoxia, dan happy hypoxia ini bukan hoax tapi nyata. Kemudian kadang-kadang pasien itu tahu-taunya ada ruam-ruam di badan seperti campak. Saya kok kayak campak ya. Nah, dari situ ini bukan campak, ini bisa saja tanda awal dari tanda-tanda dari COVID. Tolong ibu bapak periksa. Nah, kadang-kadang juga bilang hoax nih, ini bukan COVID, ini cuma merah-merah aja, saya nggak apa-apa. Itu kejadian di lapangan yang kadang-kadang kita ketemu. Oke, lanjut. Ya, next slide. Nah, obatnya apa sih? Obat COVID itu sementara ini belum ada obat yang pasti, satu obat yang dikhususkan misal. Itu nggak ada, tapi berbagai macam obat. Jadi kita berikan biasanya antivirus juga, kemudian antibiotik juga. Nah, kadang-kadang pasien nanya, dok, kenapa dikasih antibiotik gitu kan? Orang ini kan virus. Dokter ini nggak pinter nih dokternya, nggak bisa bedain virus sama bakteri. Nah, bukan sana sekolah lagi katanya gitu. Bukan. Jadi walaupun ini penyebabnya virus, tapi kita butuh memberikan antibiotik karena biasanya akan mengikuti infeksi bakteri itu. Seperti yang dibilang ini slide saya ambil dari WHO. Jadi butuh antibiotik juga karena biasanya kalau kita sebut superinfeksi. Jadi udah ada infeksi bakteri, ada infeksi bakteri, infeksi virus, kemudian ada infeksi bakteri juga. Kemudian terus kemudian di masyarakat ada hoax lagi. Oke, kalau bisa pakai antibiotik, saya minum antibiotik aja dari sekarang. Kemudian antibiotik dimakan kayak kacang aja. Nah, ini nggak boleh. Jadi nggak boleh makan antibiotik sembarangan. Dan antibiotik bukan untuk mencegah coronavirus, bukan.
Jadi seperti itu kita harus kasih obat itu sesuai dosisnya, sesuai peruntukannya. Oke, lanjut. Oke, lanjut Pak Operator. Nah, seperti ini tata laksana COVID yang sekarang. Ini saya ambil slide-nya dari penyakit dalam. Jadi pasien dengan gejala COVID dengan frekuensi nafas seperti ini, kemudian kita harus pilah. Ada gejala ke arah pneumonia enggak? Kalau tidak, oke. Ini masuk ke ringan. Nah, ringan dipilah lagi. Ini ringan apa sedang gitu. Kalau ringan boleh deh isolasi mandiri di rumah. Nah, isolasi mandiri di rumah, minum vitamin, kemudian dikasih simptomatis, dikasih antivirus. Tapi kalau berat seperti ini, obatnya makin banyak. Bisa kita lihat obatnya, vitamin juga diberikan, tapi bukan vitamin single aja, vitamin selesai, enggak. Tapi ada vitamin, ada obat antivirus, kemudian ada kadang-kadang diberikan antikoagulan. Antikoagulan itu pengencer darah, nggak bisa dibayangkan. Pada COVID ini saking pinternya dia bisa menimbulkan reaksi radang sehingga terjadi pengentalan darah. Akhirnya pasien itu bisa kayak orang stroke like syndrome itu kejadian. Jadi kadang-kadang kalau di rumah sakit pasien ngeluh obatnya kok banyak banget. Maksud saya dikasih antikoagulan, nanti kalau saya perdarahan gimana? Insya Allah tidak, karena sudah dihitung di hasil labnya, D-dimernya berapa, ininya berapa, pengentalan darahnya berapa, seperti itu. Kemudian sekarang itu mungkin sering dengar ya ada terapi tambahan lain, kayak plasma konvalesen, kemudian stem cell, kemudian ada satu lagi pemberian obat adalah tocilizumab. Tocilizumab ini obat-obat untuk mengobati cytokine storm. Mungkin udah pernah dengar tentang cytokine storm. Ada badai sitokin, kebayang. Sitokin itu reaksi radang, hasil dari proses peradangan. Kemudian peradangan tubuh itu ditimbulkan. Jadi harusnya itu tubuh itu punya zat antibodi yang untuk menangkal penyakit. Dalam kondisi ini, antibodinya itu dipakai untuk menyerang dirinya sendiri. Makanya dibutuhkan itu. Yang paling meningkat dari sitokin yang keluar adalah interleukin 6, sedangkan makanya dipakai tocilizumab. Tocilizumab itu untuk interleukin 6. Interleukin 6 meningkat, dia berusaha untuk menurunkan interleukin 6. Oke. Nah, boleh lanjut? Nah, ini mungkin udah dibahas sama Dr. Lukman, saya kasih lihat gambaran lagi. Apabila ada saudara kita yang sakit, kita bisa memilah mana yang boleh isolasi mandiri di rumah, mana yang nggak boleh harus dirujuk ke rumah sakit. Isolasi mandiri di rumah itu ketika tanpa gejala, dan durasi isolasi itu 10 hari. 10 hari, kemudian lanjut pemantauan, tidak tetap bagus kondisinya, sudah selesai. Tapi ketika ada gejala ringan, 10 hari sejak timbul gejala, tambah 3 hari lagi bebas gejala. Misal tadinya demam, kemudian udah nggak demam. Oke, nggak ada demam dari hari tanggal 1. Berarti tanggal 3 hari nggak ada bebas, udah nggak ada demam, silahkan. Boleh selesai isolasi. Karena kasihan dari pasien-pasien COVID ini adalah stigma. Stigma bisa dari keluarga dekat, bisa dari keluarga jauh. Pernah ketemu seorang suami yang kena COVID, sampai istrinya nggak ngebolehin dia pulang ke rumah karena takut. Karena jadi suaminya terpaksa dokternya, sampai ada satu dokter merelakan mobilnya untuk isolasi mandiri sampai si pasien ini dapat rumah atau kamar kos untuk isolasi sendiri, karena nggak mungkin isolasi mandiri di rumah sakit, karena kan fasilitas rumah sakit terbatas untuk pasien-pasien yang gejalanya sedang sampai berat kan.
Nah, jangan sampai seperti ini, atau tetangganya mengusir tetangganya yang kena. Loh, jangan sampai. Kalau bisa kita saling bantu gitu. Jangan sampai aduh tetangga saya kena, yuk kita usir bareng-bareng gitu kan. Jangan gitu. Tetap kita bantu, misal kita kasih bantuan logistik, taruh aja di teras rumahnya, kemudian kita WA agar beliaunya juga tidak itu mengurangin itu, kita ketuk aja selesai, udah jangan ketemu gitu sampai beliau gejala. Dan beberapa di Jakarta, di Bogor, di Tangerang sudah mulai melakukan. Stigma ini sudah menurun. Awal-awal ada yang diusir-usir gitu. Oke. Oke, lanjut. Nah, ada pertanyaan, ini yang sering terjadi. Pertanyaan, kalau saya udah kena COVID, ada kemungkinan nggak sih saya kena COVID lagi? Nah, seorang yang udah kena penyakit, biasanya dia tubuhnya itu timbul antibodi gitu untuk memberikan kekebalan secara alami terhadap COVID-nya. Antibodi ini katanya menghilang selama 3-12 bulan. Banyak literatur yang bilang cuma sampai 6 bulan, kemudian bisa reinfeksi lagi. Kayak cerita Dr. Lukman ya, tentang temennya yang pernah mengalami reinfeksi kembali. Ini bisa aja terjadi. Jadi walaupun sudah sembuh, tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan seperti biasa, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan. Seperti itu tetap harus dijaga. Jangan sampai saya sudah pernah COVID, kemudian saya lalala lili di luar, nggak boleh juga. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ya, seperti tadi dibilang COVID itu menyerang segala umur dan tidak ada sampai sekarang tidak ada yang kebal. Anak-anak juga bisa terkena, tapi biasanya gejalanya lebih ringan. 90% ringan sampai sedang, walaupun ada yang berat. Tetap protokol kesehatan selalu dijalankan sama tadi. Kita pilih mana yang bisa isolasi di rumah, mana yang harus ke rumah sakit. Jadi jangan abai yang penting. Oke, lanjut. Ya, tadi mengenal vaksin ya. Vaksin juga ada hoaxnya. Di awal-awal mungkin Mbak Anin pernah dengar ya, ribut kan Infocom sampai bilang pemberian vaksin tidak menjadikan merubah seseorang jadi Titan. Enggak. Iya, betul. Nah, itu enggak. Insya Allah vaksin ini melalui proses penelitian yang jelimet dan panjang gitu. Insya Allah aman. Jadi kalau orang-orang pesan sponsor, ya, kalau masyarakat percaya dengan jamu, jadi harus dong percaya juga sama vaksin gitu kan. Karena vaksin itu sudah melalui penelitian. Nah, ini vaksin-vaksin yang sudah ada hadir di saat ini. Ini tambah banyak lagi. Sampai saat ini saya malah ketemu beberapa lagi. Dari Inggris, gitu, ada AstraZeneca, kemudian India juga bikin, China bikin 3, malah tambah lagi, ada lagi. Kemudian dari Amerika, ada Amerika dan kerjasama sama Jerman, ada 2 vaksin. Kemudian dari Rusia juga ada. Jadi berbagai macam vaksin, ada berbagai vaksin dan nama-namanya sendiri dari CanSino, Sinopharm, AstraZeneca, dan sebagainya. Yang kita pakai sekarang yang sudah ready di Indonesia adalah dari Sinovac, dari Cina ya. Oke, lanjut. Nah, kenapa sih butuh vaksin? Nah, kenapa sih kita harus bikin kekebalan tubuh? Kekebalan tubuh itu kita perlukan untuk agar kita mengenali penyakitnya. Jadi butuh pembentukan kekebalan tubuh. Ada 2 macam. Satu lewat alami, yaitu ketika kita sakit, kemudian kita jadi kebal. Yang kedua adalah dengan buatan dengan cara imunisasi. Oke, lanjut. Nah, manfaat vaksin seperti ini. Yang kita butuhkan adalah agar ketika kita kena penyakit tidak jadi parah banget.
atau kita alhamdulillah jadi kebal terhadap penyakitnya itu. Dan yang kita butuhkan adalah kita nyape herd immunity. Apa sih herd immunity? Misal kayak saya sekolah dulu, seluruh kelas 2G itu herd immunity. Kena COVID nggak kebal semuanya. Karena apa? Karena udah divaksin. Jadi ya nggak ada lagi yang sakit di tengah-tengah kelas 2G. Nah, gitu ceritanya. Oke, lanjut. Nah, sedikit cerita tentang penelitian vaksin. Penelitian vaksin itu seperti ini. Jadi, ada uji preklinik sama klinik. Uji preklinik itu biasanya diujikan dulu sama binatang. Oh, binatang aman, oke, lanjut uji ke manusia. Uji ke manusia itu ada 4 fase, dari fase 1, 2, 3, sampai 4. Nah, fase 1 itu ke kelompok yang lebih kecil. Kelompok kecil dulu kita cari efektifnya berapa sih vaksin, dosisnya berapa yang pas untuk manusia. Seperti itu. Kemudian fase 2, aman nggak ya? Terus fase 3, lebih banyak lagi. Kemudian, biasanya orang bikin vaksin itu seperti kita lihat di grafik yang atas, 5-10 tahun untuk bikin. Kemarin itu bikin vaksin, kita kebut. Penelitian kebut. Sampai ada banyak peneliti yang bilang, kita udah nggak kayak manusia lagi, curhatnya begitu. Nah, karena saking ngebutnya penelitian kayak gitu. Nah, ya. Nah, jadi insya Allah sudah sampai ke tahap sekarang udah sampai ke tahap 3. Kemudian tahap 4 kita tetap monitoring safety-nya. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah divaksin, kemudian timbul gejala efek samping, bisa melaporkan karena kita terus monitor. Jadi kalau ada yang ragu-ragu divaksin, insya Allah aman karena sudah melewati berbagai macam fase. Tapi tetap efek samping seringkali terjadi. Nggak usah gitu, kita minum obat sakit kepala, paracetamol gitu ya. Tetap kadang-kadang timbul efek samping juga kan, gitu. Lanjut. Nah, ini cara bikin vaksin. Bikin vaksin ada berbagai macam cara. Saya ambil 5 aja dulu deh, gitu kan. Jadi yang tradisional dan lebih baru. Yang tradisional itu vaksin ada virus, dimatiin, dibikin pingsan, dimatiin, kemudian disuntikan lagi, diperbanyak, disuntikan lagi ke manusia, kemudian manusia itu sudah kebal karena sudah bisa mengenali vaksin penyakit itu, virus-virus itu. Kemudian ada yang pakai DNA. Jadi DNA vaksin diambil, difotokopi, kemudian Nah, dari berbagai macam ini, kayak misal saya ambil contoh, kalau DNA itu contohnya punya Pfizer, kemudian Moderna, sedangkan yang kill atau attenuated virus itu kayak Sinovac, yang lebih yang lebih tradisional, cara tradisional katanya. Nah, dosis virus tuh, dosis vaksin tuh berapa sih? Ada yang 2 kali, kalau yang Sinovac itu 2 kali ya, bedanya 12 atau 14 hari ya, antara vaksin pertama sampai vaksin kedua. Sedangkan ada yang cukup 1 kali. Nah, dan cara penyimpanan vaksin juga beda-beda. Yang punya AstraZeneca itu sampai harus di bawah minus 70 derajat Celcius. Jadi perlu kulkas khusus. Kemudian kalau yang Moderna itu sekitar Pfizer yang butuh Pfizer yang butuh minus sampai 70 derajat. Jadi butuh kulkas khusus. Kemudian Moderna itu minus 20 derajat. Jadi kulkasnya itu harus suhu 20 derajat. Kalau kulkas-kulkas sembarangan itu nggak bisa. Nah, yang paling convenient salah satunya punya Sinovac ini yang kita pakai. Karena pakai suhu kulkas biasa baik. Nah, kesusahannya adalah ketika butuh yang khusus-khusus itu harus ngirim dengan kulkasnya. Bisa kebayang kalau negara kita kan sangat luas, distribusinya susah, harus nyebrang pulau. Kemudian ada yang di daerah, kadang-kadang di sana pun listrik suka mati turun. Nah,
Makanya dikirim-kirim, disesuaikan dengan vaksin yang sesuai. Oke, lanjut. Nah, apa semua bisa divaksin? Nggak bisa. Yang sedang hamil nggak boleh, yang imunokompromis juga nggak boleh, kemudian orang-orang tua dengan kondisi yang buruk juga nggak boleh, kata WHO. Yang hamil nggak boleh karena kita belum ada penelitian yang menyatakan safety-nya ke arah sana. Kemudian imunokompromis itu kayak orang-orang dengan TBC yang berat, imunnya turun banget. Kemudian orang-orang dengan HIV, memang imunnya turun. Atau orang-orang dengan memang kondisi kesehatannya udah dari awal imunokompromis. Itu ada. Itu nggak boleh divaksin. Kemudian sekarang alhamdulillah lansia, simbah-simbah itu sudah bisa divaksin. Di Jabodetabek sudah, nggak tahu di Slawi sudah apa belum ya vaksin lewat puskesmas. Mbak Ning, Karawang apa kabar? Sudah divaksin? Baru di Pemdanya aja, baru terbatas, Mbak. Belum semua sih. Yang untuk umum belum. Alhamdulillah kalau gitu. Kalau di Jabodetabek, teman-teman sudah mulai mendata. Halo? Pastikan. Halo, mati ya? Ya. Moga-moga. Simbah-simbah yang boleh divaksin itu simbah-simbah yang sehat. Jadi harus Oke, kayaknya dari Bogor nge-freeze ya. Oke, saya absen dulu yang sudah absen. Yang sudah absen di Facebook. Ada alumni 97, alumni 98, alumni 96. Kok 90-an semua ya? Ada yang 2000-an nih. Oke, masih lanjut, Mbak? Masih bisa lanjut? Oke. Ya. Monggo. Boleh slide-nya? Oke. Nah, simbah-simbah. Oke, slide-nya belum muncul. Oke. Simbah-simbah yang boleh divaksin tuh apa sih? Oh, yang sehat yang pasti karena kita butuh daya tahan tubuh untuk membentuk kekebalan ya. Jadi kalaupun ada hipertensi harus terkontrol. Kalau simbah-simbah punya TBC, lanjut, boleh? Oke, lanjut. Nah, efek samping. Nah, ini sering kali para yang dikasih vaksin tuh takut gitu kan. Nanti efek sampingnya gimana? Saya berubah jadi monster? Tidak, saya tidak berubah jadi monster. Memang ada efek sampingnya. Kalau dari WHO itu yang sebelah kanan, seperti sakit pada tangan, kemudian ada rasa nggak enak kayak demam, sakit kepala, itu biasanya timbul. Nah, ini ada data dari tanggal 14 Januari ya dari Amerika, tapi ini untuk orang-orang yang menerima vaksin dari Pfizer. Kalau di sana pakainya Pfizer ya. Jadi mereka itu memang pada pemberian dosis kedua efek samping itu meningkat, tapi insya Allah efek sampingnya itu masih dikatakan yang ringan lah, masih bisa dikasih obat gitu ya, nggak efek samping berat. Nah, seperti ini. Jadi jangan takut untuk divaksin, tidak berubah jadi monster dan efek sampingnya masih ringan. Kalaupun ada yang berat, apakah ada yang berat? Ada. Tetap ada efek samping yang berat. Yang kita takutkan adalah anafilaktik shock. Anafilaktik shock itu reaksi alergi yang tiba-tiba, nggak bisa diduga. Itu bisa kejadian semua orang. Nah, ini yang perlu dilaporkan. Harus ada pelaporannya. Mungkin kalau sekarang itu di mana tempat vaksinnya ada di mana? Misal di puskesmas, laporkan ke puskesmas. Kemudian nanti biasanya puskesmas itu ada form ya untuk diisi dan dilaporkan lagi ke lebih tinggi, misal ke Depkes, nanti dikumpulkan.
semoga pelaporan ini bisa dijadikan bahan penelitian lagi ke depannya. Oke, lanjut. Kalau di WHO ada formnya. Ini saya nemu efek samping, kalau dari WHO ada formnya, masuk ke dalam sini diisi adverse event, efek samping. Nanti karena akan diteliti lebih lanjut, diinvestigasi. Dan ini penting untuk data di kemudian hari, di kelanjutannya bagaimana. Yang tadi, kita akan masuk ke fase 4 dengan monitoring safety yang lebih luas. Oke, lanjut. Nah, walaupun sudah divaksin, tetap protokol kesehatan tetap dilakukan karena kita tetap butuh ini, harus pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, hindari kerumunan sama mengurangi berpergian yang tidak perlu. Ini yang butuh kita terus kampanyekan ya. Kayaknya sekian Mbak Aning. Oke, materinya udah selesai ya, Mbak Ade. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi ini saya masih penasaran nih, Mbak Ade. Balik lagi ke belakang hoax tentang COVID. Sekarang kan lagi gencar, kamu minum minyak kayu putih deh, pasti bisa terhindar dari COVID. Ini termasuk hoax atau bisa jadi alternatif menjaga imunitas, Mbak? Nah, ini juga sama, pernah saya tanyakan juga ya dari sesama dokter. Ini makin banyak loh berita boleh minum minyak kayu putih. Nah, seberapa banyak minyak kayu putih itu diminum? Hati-hati sebotol. Nah, ya itu. Nah, hati-hati malah intoksikasi jadi keracunan gitu. Teman-teman pada bilang begitu, hati-hati. Kalau sampai minumnya banyak-banyak itu bisa keracunan juga. Apalagi misal kita minumkan ke anak kecil gitu kan. Iya. Kalau untuk periksa membawi kehilangan penciuman ya silahkan gitu. Kalau misal ini kehilangan. Oke, ini ada pertanyaan masuk lagi nih, Mbak Ade. Itu kan tadi ada beberapa macam vaksin ya. Itu perbedaannya sebenarnya apa sih antara vaksin satu dengan yang lain? Kemudian efek sampingnya apakah berbeda juga karena beda vaksin? Jadi perbedaannya itu ada di mananya, Mbak? Selain pembuatnya dari berbagai negara tadi itu ya? Bedanya itu dari platform bikinnya yang tadi bisa balik ke slide yang itu yang saya bilang ada platformnya yang gambar. Jadi cara bikin vaksin itu ada berbagai macam. Dari yang pertama misal cara mudahnya, secara awamnya itu ada vaksin, ada virus, kita ambil terus kita matiin. Virusnya kita matiin, bisa pakai kimia, bisa pakai panas, pakai heat gitu kan di laboratorium. Kemudian virus-virus yang mati ini kita kembangbiakan, akhirnya jadi satu vaksin. Atau form yang lain adalah virus ini kita copotin bagian tubuhnya, spike-spike-nya dicopotin, kemudian kita kembangbiakan lagi, terus jadi vaksin. Atau kita ambil proteinnya, kita masukkan ke hewan, kemudian di situ berkembang biak, mirip protein vaksin, mirip protein virusnya, kemudian jadi vaksin. Atau kita ambil DNA-nya, difotokopi DNA-nya, terus jadi vaksin. Itu beda-beda. Nah, akhirnya berubah nih sesuai dengan itu. Jadi ada yang harus perlakuan khusus. Jadi vaksinnya itu harus suhunya kurang dari 70 derajat karena tadi bikinnya aja udah pakai itu, jadi dia harus menjaga stabilitas DNA itu dalam suhu 70 derajat. Ada yang pakai minus 20 derajat, ada yang beda sekitar pakai suhu kulkas biasa bisa. Kemudian ada yang cuma satu suntikan sudah selesai, ada yang harus 2, ada yang rentang waktunya itu 14 hari, 12 hari, ada yang sampai rentang waktunya 28 hari, 21 hari ada.
tapi insya Allah efeknya sama. Yang kita butuhkan adalah kita menjadi kebal terhadap terhadap virus. Yang kedua, apabila kita kena, tetap sakit, mungkin tetap sakit kena, tapi tidak berat. Yang kita harapkan ringan. Kayak misal yang kita alamin semua adalah kita vaksin anak kita, vaksin campak. Tetap aja kadang-kadang walaupun udah divaksin tetap kena campak, tapi itu dia tidak berat. Campak itu yang paling berat adalah jadi pneumonia. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi mungkin lanjut. Udah divaksin, tapi kok tetap kena gitu loh. Udah divaksin. Nah, ini gara-gara ini kita bergantung pada daya tahan tubuh masing-masing, kondisi tubuh. Jadi, kondisi tubuh bisa bikin daya tahan tubuh itu yang berperan penting. Ada yang tidak bisa bikin, udah divaksin tapi nggak terbentuk. Imunitas nggak terbentuk. Ada yang seperti itu. Balik lagi. Oke, terjawab ya pertanyaannya ya Mas Agung yang ada di sana. Pertanyaan selanjutnya boleh ya Mbak Ade? Ya. Ini ada dari Mas Budi Indaryadi 97. Tanya efek samping vaksin apa aja? Iya, efek samping vaksin rata-rata mirip sama ya. Tadi saya kasih perbandingannya WHO secara umum, kemudian yang dari literatur itu yang dari Pfizer yang sudah tercapture. Rata-rata sakit pada tempat suntikan dan biasanya rata-rata itu pelaporan efek samping itu meningkat di dosis kedua. Tapi insya Allah masih ringan. Sakit sama kadang-kadang ada demam yang sering dirasakan, rasa nggak enak setelah vaksin yang kedua. Biasanya kalau yang pertama masih enak-enak aja, tapi yang kedua biasanya meningkat. Mungkin efek tubuh sudah mulai mengenali atau mungkin ada reaksi lain. Yang penting adalah ketika terjadi efek samping, laporkan ke petugas kesehatan yang tempat Anda vaksin. Dan pastikan satu lagi, karena banyak sekali macam vaksin, pastikan vaksin pertama dan vaksin kedua itu mereknya sama. Misal kalau pakai Sinovac, Sinovac terus. Kalau dia pakai Pfizer terus. Jangan diganti. Pertama pakai Sinovac, yang kedua pakai Pfizer. Jangan. Karena akan beda sekali. Oke. Ini Mbak, kalau untuk vaksin ini berlakunya untuk anak, orang tua, bagi yang sehat atau gimana Mbak? Vaksin ini sementara ini diperlakukan untuk dewasa sampai dengan kalau sekarang sudah kalau Jabodetabek sudah mulai lansia dengan syarat tertentu kalau lansia. Kemudian anak-anak belum divaksin. Karena apa? Karena belum ada data penelitian untuk anak-anak yang tersedia. Jadi anak-anak belum. Dan kalaupun dari literatur yang udah ada saat ini pada anak-anak ketika terkena COVID itu tidak seberat pada lansia atau pada dewasa. Oke, Mas Ferry Maftuhi, semoga menjawab pertanyaannya. Sebenarnya kalau pertanyaan efek samping sudah berkali-kali dijelaskan oleh Dr. Ade. Saya lanjut pertanyaan berikutnya ya Mbak Ade ya. Ini dari Faras Atal. Mau tanya, apakah ada efeknya ketika habis vaksin TT kemudian dilanjut vaksin COVID? Apakah diperbolehkan? Monggo Mbak. Habis TT ya, kemudian COVID kalau bisa ada washout period gitu loh. Jadi nggak langsung habis vaksin terus vaksin lagi, jangan. Tapi ada rentang waktunya, butuh berapa lama. Coba nanti konsultasi sama tim Satgas COVID-nya. Boleh berapa lama rentang waktunya. Kalau saya saran sih ada washout period, jadi ada kosongnya dulu deh, baru itu. Jadi ngasih tubuh untuk istirahat, bentuk imunitas baru lagi. Gitu. Kasih waktu ya buat badan dari pertama dimasukin vaksin, kemudian kasih waktu biasanya berapa lama sih Mbak? Kalau dimungkinkan. Kalau dimungkinkan ya.
Nanti saya kembali lagi, belum ada datanya berapa lamanya. Belum ada datanya berapa lamanya. Nanti coba saya cari literaturnya lagi untuk menjawab ini. Karena yang pasti adalah biasanya pada penelitian, kita mau penelitian lanjut tuh paling enggak 6 bulan harus bebas obat-obatan kalau dalam penelitian biasanya. Ambil kaidah umum aja. Mbak, ini sering saya temuin ya di beberapa obrolan nih, semacam habatus sauda. Konon bisa juga menyembuhkan COVID. Gimana Mbak? Insya Allah kalau yang ngasih kesembuhan dari Allah, Allah yang memberikan, menciptakan penyakit, insya Allah menciptakan penyembuhnya juga ya. Nah itu dia, habatus sauda, kemudian madu, silahkan dikonsumsi, tapi sebagai ajuvan, sebagai tambahan, sebagai suplemen, tapi tidak dipakai sebagai single terapi. Jadi ketika orang sudah positif COVID, benar-benar tahu COVID, kemudian nggak minum obat-obat dari dokter, lain-lain cuma minum itu aja, jangan. Tapi silahkan minum obat-obat dari dokter, kemudian untuk imunitas nambah gitu kan, silahkan mau minum madu, mau minum apapun boleh sebagai tambahan berarti ya, imunitas. Tapi sebetulnya Mbak, kalau misalnya penderita COVID kan sudah dapat resep dokter, kemudian ditambahin suplemen herbal semacam itu, yang madu, yang jamu, yang rempah dan sebagainya, is okay nggak sih Mbak? Iya, yang pasti harus minumnya nggak boleh barengan gitu ya, jangan minum barengan karena kita nggak tahu interaksi obat itu apa. Ya, saya bilang gitu, kita nggak tahu interaksi obat kimia sama obat herbal apa. Gitu. Ambil contoh, angkak ya, angkak. Ambil contoh angkak. Angkak itu kan biasa buat warna makanan ya, kayak bentuknya beras merah kan gitu ya, angkak bentuknya. Simple, ternyata itu punya efek samping pengenceran darah juga. Jadi ternyata ada penelitian itu menurunkan pengenceran darah. Nah itu kebayang kalau orang minum obat pengencer darah ditambah angkak, bisa bleeding, bisa berdarah gitu kan. Nah seperti itu, karena kalau angkak kita udah ada penelitiannya, udah tahu. Yang belum tahu itu yang bahaya. Jangan dicampur yang pasti. Jadi kasih waktu, kasih jarak. Misal minumnya yang satu pagi, yang satu sore gitu. Seperti itu, jangan dicampur. Jadi kita tahu kalau misal tiba-tiba keluar efek samping, kita bisa menandain ini yang bikin efek samping tuh mana, obat mana, seperti itu. Nah, kadang-kadang ini sebagai awam biasanya lebih pinter dari dokter sih. Apalagi kalau sudah ada testimoni bahwa saya sembuh dan ini dari minum ini itu. Oke, Mbak Ade, silahkan closing statementnya Mbak untuk materi kita hari ini, COVID, melawan hoax, mengenal vaksin. Tapi luar biasa. Perjalanan suami Mbak Ade yang jadi peneliti vaksin, Masya Allah, semoga selalu sehat ya Mbak ya. Akhirnya kita kan jadi tahu nih, perjalanan vaksin jadi sampai dibagikan atau jadi program untuk pencegahan ini. Oke, moga Mbak Ade closing statementnya ya. Iya. Sebenarnya nggak kayak ini. Alhamdulillah teman-teman sudah mengenal ini jadinya ya, mengenal tentang COVID. Kemudian yaitu dia hoaxnya banyak, hati-hati jangan terlalu dipercaya. Kemudian hati-hati juga overclaim sama obat-obat tertentu yang kadang-kadang ini bisa itu bisa, kemudian tapi harganya juga mahal gitu kan. Nah, kemudian kalau yang sudah terdaftar sebagai vaksin, alhamdulillah nggak usah takut, apalagi takut dengan efek sampingnya, insya Allah sudah diteliti. Yang kita butuhkan adalah
jangka panjangnya. Kita butuh data jangka panjang. Setelah divaksin, apa aja yang terjadi dalam waktu jangka panjang. Jadi jangan sungkan-sungkan setelah vaksin, laporkan apapun yang terjadi sama tempat Anda divaksin. Misal di puskesmas, di rumah sakit, di instansi, silahkan laporkan. Minta mereka untuk mengisikan form, dan jangan sampai kemudian nggak mau. Alhamdulillah dapat gitu kan, apalagi sekarang mulai buruk. Apalagi Mbak Aning, udah mungkin kali ya. Kayaknya nggak cukup sih Mbak ngobrolin cuma 1 jam, padahal bahasanya lumayan ya, apalagi kita temui tiap hari. Oke, padahal waktunya masih banyak nih Mbak. Oke, nanti kita lanjutkan di belakang layar saja lah ya. Iya, mungkin diakhirin kafaratul majelis ya, subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah memberikan kita semua kesehatan. Amin. 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 Kepada kita semua di tengah pandemi ini semuanya sehat ya, diberikan kelapangan rezeki, kesehatan. Saya kembalikan ke Mbak Aning. Silahkan Mbak Aning. Baik, terima kasih Dokter Ade atas waktunya pada sore hari ini. Nah, teman-teman alumni SMA 1 Slawi dimanapun berada dan yang sedang mengikuti acara ini, semoga materi hari ini bermanfaat ya. Paling tidak tetap jaga kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan jangan lupa, dan selalu menjaga jarak. Saya Aning, alumni 91 dari Kerawang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.